ada kebijakan-kebijakan di zaman Orde Baru dulu yang mempersulit orang-orang Tionghoa Cina menjadi pegawai negeri. Betul. Kalau generasi saya, Bung, ngomongin soal 98 tuh pasti dibilangnya lu belum tahu apa-apa lu gitu kan. Nggak ada lah kalian punya pengalaman di bawah Pak Harto misalnya, atau misalkan Demonstrasi efek yang dilakukan oleh Soeharto bersama Lim Swee-lyong, Prayogo Pangestu, dan segala macam tuh ditonton rakyat. Tapi yang kena Cina-Cina yang di tetangga dia, yang di bawah gitu. Bukan perpindahan orang Indonesia ke luar negeri itu berdasarkan situasi politik. Jadi ada pasca 65. Ya, ya. Oke, welcome to Total Politik. Mantap. Dan hari ini kita sudah lama nggak dikunjungi oleh The Great Opung Panda. Iya. Mana Opung? baik. Ini merahnya udah agak luntur jadi pink nih, artinya kayaknya ada perpecahan yang merahnya udah kena rambut putih nih kayaknya. keresahan ini, Bung. Di merah ini enggak? Enggak, Ini. sengaja ini pilih yang ini soft. Oh, soft. Ya. Katanya iya. Bukan karena rambut putih jadi campur merah jadi pink gitu enggak ya? Enggak. Iya. Takutnya sekarang merahnya udah nggak terlalu serius merah. Ada yang pakai baju merah tapi mungkin dalamnya nggak terlalu merah gitu, nggak gitu ya? Ya, baru tahu saya. Opung mau kopi? Kopi sih. Ya udah. Iya, dan sebelah lu siapa, Ri? Seorang peneliti dari CSIS ya. Masih kan lu di CSIS? Masih dong. Iya, masih. Kirain Ya, apalagi Philip Vermonte udah di Menara Gading kan udah nggak ada lagi orang yang mengurusi publik ini. Saya di Menara Gading juga dong sekarang. Hah? Kan sedang di Menara Gading juga. Oh iya, makanya Anda sekarang lagi turun dulu gunung ya kan, karena makanan di atas sudah mulai habis. Macan biasanya turun gunung kalau makanan udah mulai habis atau ada bencana. Iya betul. Ini Philip Vermonte itu memang diganti apa digudeta sih dia? Dia nggak mau 3 periode gitu. Bukannya udah ya? Oh, Iya. Dia 2 periode kan direktur eksekutif 2 periode. CSIS kan? Iya, agak jarang Kalau tuh. nggak salah ya. Nggak mau Lupa 3 ingat dia. kita. Hah? Kenapa nggak 3? Lo tanya ke dia dong. Ya, lu kan pasti dengar gosip orang dalam. Nggak boleh gosip katanya. Iya. Dan sudah ada siapa, Ri? Edward Gani. Terima kasih. Gan, gimana Gan? Ya. Baik. Thank Gani you. aja Opung kalau panggil dia ya. Iya. Kalau Edbert Opung agak sulit kan Edbert. Boleh juga, boleh Bisa juga. Edbert, Boleh Edsa juga. Albert. Iya kan? Ber. Aku coba dulu ngomong Ber. Itu pengaruh Jerman itu. Oh. Albert, Bert, Benar. Jerman. Jerman ya, Bung. Bapakku Albert, Iya. Bung. Anaknya jadi Edward, ibuku Eti jadi Edward. Nah, Oh gitu. Dan kakak adik lu ada semuanya nama tengahnya Gani semua ya? namanya yang cowok, semuanya Gani, yang cewek nggak ada Ganinya. Jadi Gani itu nama engkongku, Bung. Dia namanya Mr. Gan, jadi Gan dijadiin Gani kayak gitu. Karena kan harus di-Indonesiakan zaman itu kan, nama-nama naturalisasi gitu. ya? Naturalisasi. Berarti nama lu Gan Cheong Ak gitu kira-kira ya. Itu biar istri saya saja yang tahu. Iya, kira-kira maksud gua. Oh lu ada nama Cina juga? Ada dong. Kalau ada. ditelusuri ke atas berapa generasi? Yang langsung orinya ya, Iya. OG-nya ya. Kayaknya sih 3, Bung. 3 dari engkong saya ya. Aku suka lupa, Bung. Jadi pokoknya 3 atau 2 lah. Kalau seperti kami belasan. Oh, iya. Aku aja generasi ke-18 dari Napaban. Oh gitu. Ambillah 1 tahun, 1 generasi 20 tahun. Kali 16. Itu 18. Udah 360 tahun yang lalu. Itu bisa ditelusuri semua. Betul. Dapat itu. Ya. Gitu. Ada majalahnya Opung di Putra rumah kan. itu ke-19 generasinya. Bung, tapi ini kan menarik nih. Kemarin juga kita dapat kuliah juga. Ternyata Pak Hari Chan Silalahi itu nama aslinya bukan itu. Oh iya. Iya, ada aku lupa siapa Hari? Siapa kan? Siapa? Chan Kong Chan Chun Hok apa? Chan Chun Hok. Chan Chun Hok ya, ceritanya Pak Hari kan waktu itu Sekjen Partai Katolik. Dia nama panggilan nama kecilnya Hari ya kan. Kemudian ketika ingin kampanye di Sumatera Utara, kurang cocok kau Chan Chun Hok ini ya kan. Gimana menyebutnya kita nanti gimana mau milih Partai Katolik nyebutnya, jangan susah katanya kan. Kemudian
pakailah marga Sinalahi, diadatkan Sama dulu. dengan ada juga satu konglomerat, Martua Sitorus. Dia juga dikasih marga. Martua Sitorus itu terkenal itu. Itu Chinese juga. Chinese. Oh. Ada banyak lah beberapa Chinese yang bikin marga. Nah, itu sejarahnya gimana sih, Pung? Apa namanya? Orang Indonesia keturunan Cina itu Tionghoa, harus Tionghoa harus apa namanya punya naturalisasi nama gitu. Waktu itu ceritanya itu sejak zaman Soekarno apa Orde Itu Baru? zaman Pung? waktu gini. Ah, Banyak orang tidak sadar. Waktu itu ada semacam situasi baru kita merdeka, dui kewarganegaraan. Ya dia warga negara Cina, ya dia warga negara Indonesia. Kita kan baru merdeka, baru punya paspor gitu loh. Nah kemudian di periode setelah 5 tahun kita merdeka, tahun 50 lah setelah datanglah satu kebijakan, nggak bisa dui kewarganegaraan, harus satu. Mau pilih mana? Pilih sini apa pilih sana. Banyak yang milih balik, yang tinggal menyesuaikan namanya gitu loh, menjadi orang Indonesia dalam arti kata pahaman. Itu awalnya jadi bukan karena diskriminasi, karena sentimen, karena apa? Fakta sejarah dui kewarganegaraan. Bukan karena jadi bukan isu rasial gitu, Bukan, Bro. dua kewarganegaraan. Jadi begitu merdeka, sebelum merdeka gua udah warga negara Cina gitu loh. Aku udah warga negara Belanda. Aku udah warga negara ini. Gitu. Nah kemudian diinikanlah menjadi apa? depan. Nah, sambil lanjut biar dulu. nggak bunyi-bunyi. Iya. Tot, tot. Dan itu backgroundnya. Itu backgroundnya. Nah kemudian banyak juga teman-teman saya ya sama aja dengan siapa Arif Budiman. Ya. Dia kan adiknya tetap nama Suwogi. Ya, dia Suwokjin, Dia ya. Suwokjin, ya kan. Yusuf Anandi. Oh, Sofi Suwagi nggak mau pakai nama naturalisasi, Bung, ya? Enggak. Jadi ada gitu, ada siapa yang terkenal lawyer apa sampai sekarang itu ada awardnya Yap Tiam Hen. Yap Tiam Hin, ya kan? Enggak ini dia, ya kan. Jadi banyak sebenarnya itu natural lah, mengalir apa adanya. Ada mereka senang dengan nama pakai nama Indonesia, ada senang pakai ini gitu. Dan itulah proses bangsa begini besar. Ya realita memang mereka lahir di sini, ada di sini, walaupun ada juga yang kakeknya dari China, dari daratan Cina gitu loh. Kayak Lim Sulyong aja kan Sudono Salim jadinya kan. Iya. Nah, waktu itu memang ada kondisi keterpaksaan nggak sih, Pung? Maksudnya kan ini kan kalau kata Opung ini di kewarganegaraan akhirnya silakan milih. Tapi itu kan dengan sukarela ya. Ada fear nggak sih, Pung, yang kemudian atau ada stick or carrot gitu? Tahu aku nggak ada. Nggak ada ya. Sebab saya di Medan juga banyak bergaul, teman-teman gua, tetangga gua orang Tionghoa juga. Dan sebenarnya juga Cina Tionghoa itu sebenarnya nggak ada masalah itu sebenarnya. Karena kemudian diperpolitisasi sepertinya dianggap Cina merendahkan. Orang Cina sendiri juga ngomong Cina. Gitu loh. Ya sama dengan orang Batak gitu loh, Jawa gitu loh. Ya kan sukunya. Dan sebenarnya ada memang waktu itu satu elemen yang menjadi luka di bangsa ini waktu ada satu kelompok namanya Poh Antui. Itu kalau lihat di sejarah, Poh Antui ini adalah menjadi tentara reguler yang bekerja sama dengan Westerling. Dengan apa gitu, terutama di Medan itu. Jadi Poh Antui, jadi itu cacat sejarah lah yang itu. Tapi itu kemudian tidak lama. Ya kan bersamaan Westerling habis, dia juga habis. Poh Antui itu di Sumatera Utara, di sini juga di Jakarta. Maksudnya membantu pemberontak lah sehingga Enggak, ada membantu Westerling. Oh, mau ini menghabisi ini loh. Iya, melawan Indonesia. Iya. Gitu loh. Itu apa catatan hitam dari apalah kalau dikatakan orang Tionghoa pernah membentuk Poh Antui gitu loh. Tapi itu temporer dan kemudian juga kelompok yang nggak sempat masif gitu loh. Ad hoc lah, ad hoc. Nah, itu. Nah, kalau dari segi apa sebenarnya
harus diakui orang-orang Tionghoa yang tinggal di Jawa, bahasa Jawanya lebih medok dari asli orang Jawa. Sama dengan orang di Batak juga. Di Batam juga itu, Iya. Bang? Di Siborong-borong di Tarutung itu tukang jual bakmi, bakmi gemuk namanya di Siborong-borong, tukang pangsi, tukang apa. Wah, fasih kali ngomong Batak. Oh gitu. Ya baru lah tiga, tulu menang dua, minyak begitu. Artinya adaptasi mereka itu tidak ada barrier. Adaptasi mereka menjadi apa? Jadi aku udah ketemukan tuh di daerah, kalau ke daerah-daerah saya fasih gitu. Apalagi di Jawa, bahasa Jawanya lebih ini. Ya kan? Jadi apa human nggak ada sesuatu yang inilah yang menjadi sumber keretakan pertikaian atau apa ya sebagai bangsa kita nggak ada. Nah, lu di generasi yang udah relatif generasi kedua, generasi ketiga setelah tadi yang Opung ceritakan, lu melihat dan merasakan iklimnya gimana sih kan? Apalagi satu hal yang gue selalu ingat juga dari cerita-cerita lu adalah ada trauma-trauma yang spesifik gitu, Pung. Apalagi setelah melewati kerusuhan 98 gitu ya. Sehingga tadi bilang Cina aja kita bisa debat nih. Cina, Chinese, Tionghoa, Tiongkok, itu kan kita sama-sama nggak enak itu, keluh gitu lidahnya. Lu ngeliatnya gimana sebagai generasi yang lebih muda? Ini sebelumnya mohon izin. Iya. Ini agak nggak layak nih ngomong-ngomong kayak begini sebelah Opung, sebenarnya agak kurang ajar mereka nih. Kenapa? Terlalu rendah ini apa namanya pengalaman, histori segala macam gitu ya. Lu jangan kasih apologi gitu lo kan. Harus disclaimer harus lah ya kan. Disclaimer tapi langsung dipatahkan juga boleh gitu kan. Sebelum netizen maki-maki ya kurang ajar sekali sok tahu di depan Opung. Makanya kurang ajar siapa ini bocah ditaruh gitu kan gitu. Langsung aja Dinda. Ke intinya apa Dinda? Jadi mungkin kayak dulu pernah juga di acara Totpol ya Dit ya. Saya cerita soal pengalaman. Kalau generasi saya, Pung, ngomongin soal 98 tuh pasti dibilangnya lu belum tahu apa-apa lu gitu kan. Nggak ada lah kalian punya pengalaman di bawah Pak Harto misalnya, atau misalkan pengalaman Orde Baru, kalian nggak ada lah. Cuman di generasi-generasi yang lahir misalnya tahun 90 ya sampai 93 lah minimal ya. Itu sebenarnya mungkin itu sebenarnya ada memori awal sebagai manusia itu yang kalau dari saya itu membekas. Apalagi itu di masa-masa itu kalau lu lahir di range area itu, 98 adalah golden period lu. Yes. Ini ya membentuk. Jadi waktu 98 itu kan kita masih TK ya. Waktu itu Pung saya itu masih TK dan pergolakan 9798 itu kan berarti waktu saya lagi main-main jadi anak bocah gitu ya. Jadi ingatan yang sekarang, pokoknya ingatan masa kecil saya itu adalah paling lawas itu ya waktu periode 9798. Jadi waktu itu saya tuh tinggal di Buaran, Pung, di Buaran dekat Klender. Ya kita tahu pasar Klender seperti apa situasinya. Dan salah satu pengalaman saya waktu itu adalah waktu kecil kita diungsikan. Jadi di Buaran itu ada ruko-ruko di seberangnya bioskop Buaran yang sekarang jadi apa ya? Bioskop jadi mall ya, jadi mall. Dulu tuh bioskop Buaran. Iya. Saya nonton petualangan. Kanan dekat Iya, di bawah kan, apa namanya? Flyover. Nah, jadi waktu itu saya ingat sekali malam-malam saya dibawa sama ibu saya ke belakang, ke apa namanya, ke komplek di belakang. Kebetulan tante saya itu tinggal di komplek belakang ya. Saya tinggal di rukonya ke belakang. Dan memang di ruko-ruko itu pedagang-pedagang Tionghoa tuh dominan gitu ya. Pedagang ban, tukang steler segala macam tuh pokoknya di depan. Termasuk rumah kami gitu ruko. Nah, waktu saat itu ingatan saya itu adalah beberapa hari itu pokoknya di rumah tante nggak boleh kemana-mana di belakang gitu ya. Dan beberapa hari kita boleh keluar. Dan saya ingat sekali waktu itu papa saya tuh keluar, dia bersama orang-orang siskamling gitu ya. Siskamling itu dia cuma berdiri itu di depan ruko-ruko, di depan ruko-ruko. Diam aja berdiri di situ. Dan saya ingat kesaksiannya adalah motor-motor itu tuh pada jalan, mau menjarah gitu kan. Nah tapi di situ tidak hanya bapak saya, tapi itu kan dari berbagai macam etnis dan ras gitu ya, yang memang tinggal di situ, komunitas warga di situ, mereka di sana. Dan bokap lu menjadi bagian dari komunitas warga itu. Bagian komunitas warga itu. Gitu. Dan terjadi itu kan di Klender segala macam gitu ya. Dan saya ingat juga waktu itu beberapa hari kita keluar,
Ini kalau sequence-nya agak ngaco, maaf aja ya. Cuman waktu itu saya inget kayak keluar, akhirnya berapa hari kita keluar bawa mobil, kita diajak sama papa saya sama ibu saya itu mau ke arah mana gitu. Kita mau cari sesuatu. Terus ada tiba-tiba ada kerusuhan, terus mulai ada batu. Jadi saya masih ingat sekali, saya duduk di depan, bapak saya di samping, itu batu tuh ke kaca. Pang gitu ya. Terus bapak saya beginiin gitu, nahan saya. Itu ingatan salah satu yang paling membekas, Bung. Ingatan saya sebagai pribadi. Dan mungkin asumsi saya adalah jangan-jangan ada ingatan kolektif yang sama gitu, bahwa di masa kecil itu seperti itu. Jadi kalau ditanya kalian belum ngerti lah apa-apa, oke, kita memang mungkin belum mengerti, belum menjadi orang yang dewasa untuk mengerti situasi, tapi sebagai anak-anak apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan, kita bertanya-tanya. Dan memang pada saat itu akhirnya setelah hura-hara kita balik ke belakang, balik ke rumah gitu intinya. Dan saya menjalani hidup gitu ya. Dan itu mungkin salah satu hal yang akhirnya memotivasi saya belajar politik gitu. Jadi memang agak personal sebenarnya pilihan hidup ini maksudnya untuk belajar politik ya. Kadang-kadang orang beda-beda pilihannya, cuman saya agak personal gitu, bahwa saya cuma pengen menjawab apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan kalau ditanya tadi pertanyaannya Didit, gimana sih sekarang di generasi saya gitu ya? Mungkin ada perbedaan mereka yang masih mencari aman, dalam artian inward looking gitu loh, Dit. Jadi berkomunitas ya di komunitasnya saja gitu. Ya kan, bergaul. Ya sekolah ya di komunitasnya saja gitu ya. Menghindari yang berinteraksi itu ada. Itu fakta, dan kita tidak bisa salahkan juga karena memang ada memori kolektif minimal di orang tuanya kan. Ya, dan tentu saja semasa sekolah, kemana kita sekolah itu orang tua juga 80% yang menentukan kan. Misalkan ya, di SMA, jarang di negeri gitu misalnya kan. That's it. Dan misalkan kayak kakak saya, ini personal lagi gitu, paling takut naik angkot, perempuan paling takut naik angkot sampai sekarang gitu. Karena memang ada mungkin ya ketakutan dan trauma yang memang, atau mungkin dari orang tua dari kecil udah bahaya, pokoknya apapun yang di luar rumah tuh berbahaya gitu loh. Iya kan? Dan itu kan sebenarnya memang proses sejarah. Nah, tapi memang ada kita perlu akui juga bahwa memang sudah sangat menyatu dan tidak ada itu segregasi yang mungkin orang kadang-kadang berusaha dikotomikan gitu. Oke, ada memori kolektif, tapi kan jelas orang sudah mulai sadar, oh ini politisasi kok gitu ya, misalnya ya. Dengan semakin pendewasaan sejarah, orang tua yang generasi kita udah jadi orang tua, kita bisa ngajarin anak-anak dan sebagainya. Dan itu matters a lot kalau memang mau berinteraksi di zona-zona yang inklusif. Misalkan saya kan di UI. Di UI itu pokoknya di kampus kayak orang-orang manggil gue tuh kokoh gitu. Satu kampus, ini ketawa dia nih. Manggil koh gitu. Dan nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan sholat Jumat, inget banget tuh kalau sholat Jumat di Takor, yang jagain tas ya gue gitu. Gan, titip tas ya, oke siap. Orang pada sholat Jumat. Gitu. Kita Fungsional ya. Fungsional, memang pertemanannya agak fungsional gitu ya. Iya, terus mereka balik, saya minta makan gitu. Jadi dan itu jujur punya pengaruh kuat ke perkembangan dan cara pandang saya terhadap Indonesia gitu, bahwa kita bisa duduk di satu meja, saling bertanya dan berinteraksi. Nah, itu menurut gue hal yang sangat penting dan tidak bisa kita lihat sebagai hal yang statik, Dit. Iya. Kalau boleh tahu toko lu apa dulu? Toko apa, jual apa? Kenapa? Toko lu di Klender itu ada. Nah ini menarik. Kan stereotipnya adalah orang Tionghoa pasti dagang. Jualan. Nah, ini menarik karena saya tinggal di ruko. Saya dulu orang tua itu jual properti, toko properti. Jual properti itu. Tapi ya bukan dagang di toko gitu, dagang di toko. Dan keluarga ayah pun dari keluarga pendidik. Jadi engkong saya itu dulu di IKIP ya. Dulu IKIP, sekarang jadi Untar. UNJ. Oh, Untar. Untar IKIP juga ya? Lupa ya namanya IKIP ya. Itulah, Pokoknya itulah. Dan IKIP swasta lah ya. Dan nyonya dan nenek itu dulu guru. Jadi kalau ke Roxy itu rumah saya tuh paling diingat sama orang, ini kan dulu sekolah SD saya. Jadi yang tua-tua tinggal di Roxy itu mungkin SD itu di rumah saya, rumah orang tua saya gitu. Karena dikenal sebagai guru. Dulu di Roxy Dulu di Roxy. Leluhur. Jadi memang orang juga suka lupa bahwa
tidak homogenes gitu loh, Ri. Iya. Kelompok minoritas Tionghoa itu juga tidak homogenes. Dia sangat bervariasi seperti pun etnis lainnya, gitu, ras-ras lainnya gitu. Dan itu yang suka dilupakan dan tidak juga datang dari kelas sosial ekonomi yang menengah atas saja. Banyak juga yang menengah ke bawah. Dan itu yang suka dilupakan. Jadi merasa pasti aman, mereka punya akses terhadap hal-hal. No. Iya. Mungkin mayoritas bahkan itu ya middle ke bawah juga. Yang dimana efek yang terjadi, politisasi yang terjadi di level atas, yang paling akan merasakan ya di level bawah. Tapi di dalam setiap perubahan sosial yang great transformation itu kan selalu ada korban ya. Yes. Dalam artian selalu ada yang dikorbankan Ya. gitu. Nah, lu ngelihat kalau di 65 itu kan PKI yang menjadi dikorbankan, dalam artian dia menjadi musuh rakyat, musuh negara segala macam gitu ya. Yang 98 itu salah satunya Orde Baru juga, etnis Tionghoa juga gitu. Yang menjadi ini apa? Nah, tapi juga banyak contoh rekonsiliasi yang kita lihat. Kayak Nelson Mandela gitu mengangkat pengawal kulit putih gitu ya misalnya gitu. Nah, lu melihat nggak rekonsiliasi yang lu bilang tadi membaur di Indonesia itu upayanya dilakukan seperti apa sih dengan kekuatan politik itu terjadi nggak sih gitu? Tunggu dulu, sebelum ke situ perlu aku ingatkan ada kebijakan-kebijakan di zaman Orde Baru dulu yang mempersulit orang-orang Tionghoa Cina menjadi pegawai negeri. Betul. Ya, Tentara nggak ada ya? apalagi tentara segala macam. Ya. Dan itu terbawa terus, mereka berkecimpung di dunia dagang. Ya. Betul. Jadi itu mempunyai pengaruh besar, itu pengaruh besar. Nah, saya sendiri 10 tahun yang lalu, itu 2013-2014, sewaktu saya mimpin Sumatera Utara, memimpin PD Perjuangan, saya lebih dulu dari Ahok itu. Saya usulkan Sofyan Tan jadi wali kota Medan. Dan kemudian orang-orang Tionghoa saya rekrut betul-betul menjadi anggota DPR. Jadi saya kumpul pengusaha-pengusaha Tionghoa, mau nggak terulang tahun 98, mau nggak terulang menjadi warga negara kelas 2 yang di ojok-ojok dibakar di apa, mau nggak? Oh nggak. Bantu ini anak-anak muda, nggak ada uangnya nih menjadi anggota DPR. Anak-anak muda Tionghoa. Iya. Jadilah itu sekarang Sofyan Tan, DPR RI sudah. Jadilah itu Hasim sekarang ketua DPRD Kota Medan. Jadilah itu ada belasan itu yang saya hasilkan menjadi warga negara, menjadi DPR. Aku bilang kau bisa mengkontrol polisi, kau bisa mengkontrol wali kota, kau bisa memarahi gubernur, kau bisa ini, berubahlah paradigma itu. Itu saya coba keluar daripada cerita bahwa mereka tidak boleh jadi ini, tidak boleh. Dan sebenarnya yang menyakitin aku, yang nggak bisa kulupakan seumur hidup, ada temanku, dia kerja di pajak, terus dia katakan, Pan paling enak urusan sama Cina. Dia minta waktu, minta maaf. Dia datang itu kantor uang, minta maaf, ya kan? Dia mau permisi, minta maaf. Bayangin tuh. Udah datang antar duit, minta maaf. Yang mau ngasih duit dia padahal. Dalam apa saya, itu menusuk perasaan saya gitu loh. Memori itu. Oh begini rupanya. Satu. Ada juga satu faktor berpengaruh juga. Ada perkawinan antar etnis. Ada saudaraku kawin sama orang Tionghoa. Gitu loh. Putri dari pamanku kandung. Itu sangat berpengaruh dalam interaksi. Membuat mereka harus sama kelasnya dengan kita. Bahkan mendapat kedudukan terhormat karena tatanan adat kita. Gitu loh. Jadi ada gitu loh. Ada sama-sama karena satu gereja. Gitu loh, ketemu dengan orang Tionghoa, satu gereja. HKBP emang ada, Bung? Bukan gereja yang gereja Injilis. Bukan di HKBP-nya. Kalau HKBP udah pasti Batak. Iya, makanya. Tapi ada juga yang kawin sama Batak. Iya. Oh, Yang kawin sama Batak. Jadi naturalisasinya karena perkawinan gitu ada. ya. Artinya itu secara alamiah terjadi, maksud aku selama dia. Tapi kalau di politik tuh Opung lihat memang pada masa itu
rekonsiliasinya atau bisa melibatkan orang-orang Tionghoa itu dengan engineering ya, Bung ya. Harus ada political will kayak tadi Opung. Paksa gitu ya. Betul-betul aku Nah, paksa. ini kan jumlahnya sedikit, Opung. Kenapa buat Opung penting betul mengakuisisi orang keturunan Tionghoa? Bukan mengaku Secara elektoral ya. Aku membuktikan bahwa dibilang Bhinneka Tunggal Ika, doktrin, aku membuktikan Pancasila yang sebenarnya itu kayak apa gitu loh. Bukan karena minta maaf tadi. Enggak. Dan itu terus terang, saya kasih tahu, saya ketua DPD, punya fasilitas, kewenangan, kekuatan membuat caleg. Gitu, calon legislatif. Nggak perlu keluar uang klien. Mengasih ke saya. Jadikan ini anak-anak ini jadi caleg. Gitu loh. Dan jadi. Dan sekarang mereka mulai beranak pinak ini. Anggota-anggota DPRD-nya. Udah mulai banyak gitu loh. Sekarang gantian nggak Opung yang minta maaf kalau ketemu? Masuk kalau mana? Minta maaf ketemu mereka, minta maaf mau ketemu. Oh, yang tadi joke orang pajak gitu. Nggak, artinya maksud aku ada hal yang kita nurani kemudian tidak bisa menerima. Ya. Gitu loh. Tidak bisa menerima. So, masa jadi warga negara kelas 2 mereka? Masa jadi apa mereka gitu loh. Kalau jujur terang 98 dan banyak orang belum menyoroti pendapat begitu. Demonstrasi efek yang dilakukan oleh Soeharto bersama Lim Swee-lyong, Prayogo Pangestu, dan segala macam itu ditonton rakyat. Tapi yang kena Cina-Cina yang di tetangga dia, yang di bawah gitu. Bukan levelnya Lim Swee-lyong. Enggak diceritakan tadi. Enggak, ini apa adanya gitu loh. Korban depan matanya ya tetangga kita aja kan yang punya warung kelontong kan. Iya, bayangin tuh. Tak tahu sih Lim Swee-lyong pun tak tahu warung kelontong ini hubungannya. Ngerti pun kan. Sama Rukun lu dia nggak tahu Nggak tahu dia. Tapi printing main tercetak dalam pikiran. Oh, diistimewakan orang Tionghoa ini. Oh, oleh rezim Orde Baru ini. Dibabat lah, disikat lah. Toko-toko yang apa itu? Yang diganggang itu. Gak ada hubungan. Tapi waktu itu image dan keapaan itu Soeharto demonstration effect memang. Menunjukkan betul dia Bob Hasan, ya kan, Lim Swee-lyong, siapa itu dia tunjukkan betul. Tunjukkan ininya kekayaannya, flexing kekayaannya itu, Bang. Dia apakan gitu loh. Jadi nggak heran kita kemudian kebencian kepada orang Tionghoa itu bersumber dari dia gitu loh. Soeharto menunjukkan itu tendensinya, motifnya apa tuh, Bang? Apakah memang sengaja dia akan ciptakan bom waktu juga karena kan Soeharto political engineering bagus atau enggak juga ya keenaan dia berkuasa lah. Ada orang yang mengurusi dia, ada yang tempat apa dia. Nih lu lihat nih orang-orang kayak Tionghoa aja tunduk sama gua nih gitu kan. To show force ya. Jadi nggak mengherankan lah. Itu jadi waduh ada berapa itu terkenal 20-30 cukong-cukong jagoan yang pegang bank, yang pegang terigu, yang pegang kapal, yang pegang apa, yang pegang ini kayu, yang pegang cengkeh, pegang wah. Jadi lapisan hanya berapa orang mereka itu pengaruhnya ke seluruh bangsa Indonesia, orang Tionghoa sikat gitu loh. Tahu pun nggak dia. Itu sebenarnya banyak belum diapakan itu, di riset itu. Gitu loh. Ya, setuju. Dan memang masih banyak belum diriset, belum banyak berusaha diungkapkan karena ya sebenarnya ini agak ngalur ngidul, cuman salah satu cita-citaku tuh dari dulu tuh adalah pengen bikin buku cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian itu yang banyak sekali belum. Sudah ada beberapa peneliti yang berusaha, cuman banyak juga korban-korban yang memilih diam. Itu banyak sekali dan terutama perempuan ya. Dan dari sanak keluarga sendiri pun juga banyak. Dan sebenarnya kan ada kerugian di situ, bahwa kerugian mengatakan kekecewaan pada negara. Kan itu intinya, bahwa mereka kecewa kok negara ternyata tidak bisa berdiri untuk melindungi hak-hak sebagai warga negara. Dan makanya kebetulan karena lagi sekolah di luar gitu ya, ada bukan gelombang ya, ada wave beberapa, saya bisa lihat ada wave perpindahan orang Indonesia ke luar negeri itu berdasarkan situasi politik. Jadi ada pasca 65. Ya. Karena 65 juga Cina juga jadi korban kan. Jelas. Kedutaan Cina yang dibakar kan, bukan kedutaan Soviet. Pasca 65 tuh sekarang di luar negeri, misalkan di negara seperti Kanada misalnya, itu udah anak cucu. Anaknya sudah warga negara, sudah berbicaranya bahasa Inggris gitu ya, dan sudah bercucu di situ.
Lalu generasi berikutnya datanglah generasi pasca krisis 98 sebelum dan sesudah. Itu ada tuh datang. Dan sekarang mereka mungkin udah punya anak gitu ya. Nah, orang-orang yang keluar negeri setelah itu adventurous. Gue mengkategorisasikan ya. Jadi bukan karena memang mereka ada kekecewaan terhadap negara dalam konteks sejarah politik, tapi memang mencari misalnya penghidupan baru, ya mencari situasi baru. Ibu Kosel ini? Ya lebih yang pasca 98 gitu lah. Itu generasi-generasi yang memang kalau keluar negeri bukan karena situasi politik. Tapi juga kalau kebetulan saya tuh agak old school, saya seneng ngomong sama orang tua di sana gitu karena tahu ceritanya seperti apa. Dan memang cerita itu mereka survival. Banyak orang yang keluar karena situasi selalu ngerasa bahwa Indonesia itu situasi itu pelik gitu ya. Tapi mereka berusaha survive di luar negeri gitu ya. Tapi ini yang luar biasa. Kecintaan mereka terhadap Indonesia itu nggak pernah pudar. Selalu ditanya, kami tuh mau pulang tapi kami stuck di sini. Kami stuck di sini. Ya sudah punya anak cucu dan juga gimana cara pulang, ada beberapa yang kebingungan dan sebagainya. Jadi tapi mereka secara komunitas tetap berkomunitas gitu untuk tetap memelihara identitasnya, keindonesiaannya. Hanya saja ya generasi mereka juga karena generasi bawahnya sudah menjadi generasi yang memang diaspora kita sebutannya ya. Tapi saya nggak merasa bahwa yang generasi-generasi ya usia ayah bunda kita lah ya itu yang di luar negeri itu kehilangan jati dirinya sebagai Indonesia gitu, tapi memang ada faktor-faktor politik yang membuat mereka ke sana gitu ya. Dan ya cerita-cerita keluarga soal misalnya ya apa namanya dulu itu kan waktu itu rumahnya dijarah lah, adiknya, ibunya, ya cerita-cerita itu tuh hal yang biasa kita masih dengar kalau ada ngomongin politik. Jadi kalau orang bilang kayak kamu belajar apa politik, keluarga saya itu langsung kayak, hah politik kamu maksudnya apa kamu belajar? Apa gunanya politik? Buat properti? Apa gunanya gitu kan? Kayak belajar politik. Harga politik, belajar politik. Hari Senin harga naik nggak? Nggak tahu kan. Tapi itu benar sekali. Jadi kan kalau tadi bahasanya Opung kan kalau kita perlu summary-kan jadi kita sebenarnya pengen menargetkan yang di atas. Tapi kan unintended consequence itu yang di bawah tuh yang kena tuh. Dan ini kita nggak pernah care. Orang-orang langsung yang kita biasanya sebutnya konflik entrepreneur itu ya, yang memanfaatkan situasi politik kan sebenarnya berusaha menargetkan gitu ya, emosi publik itu sebenarnya ke atas tuh. Yang sebenarnya mau ras apapun, sosioekonomik apapun, pokoknya mereka dianggap bersalah misalnya ya. Dalam konteks misalkan pilihan politik dan sebagainya. Tapi kan yang paling dekat kan bukan mereka, tetangganya itu tadi yang jualan warung itu yang mungkin sebagian juga nggak suka gitu misalnya sama preman, tapi kan nggak berani sama preman, atau nggak suka juga sama tentara kan yang kadang-kadang zaman itu ya. Tapi nggak berani sama tentara. Kalau ada foto-foto polisi sama tentara gitu nggak ada. Biasanya kan banyak tuh. Oh jadi lu pun belajar politik itu dianggap outlier ya? Ya memang nggak ada yang belajar ya ini saya datang bukan dari keluarga yang memang melihat politik sebagai hal yang bahkan perlu disentuh ya. Ada apa? Kalau lu lihat cara Opung Kalau lu lihat cara Opung gimana dia menerjemahkan Pancasila itu dalam bentuk tindakan politik, salah satunya political engineering, mengajak pemuda-pemuda Tionghoa untuk masuk dalam sistem, dibantu. Keturunan Tionghoa kan paling banyak tuh di PDI lah, kalau nggak Golkar yang kedua lah, yang lain sedikit-sedikit gitu. Nah itu kan ini kembali ke tesisnya Pak Bill dulu ya, bahwa nasionalisme di Indonesia ini yang berkontribusi menyebarkannya salah satunya partai politik gitu. Karena ada partai politik lah makanya orang di Indonesia sadar bahwa kita ini Indonesia gitu. Nah, apa Opung rasionalitasnya waktu itu, sejarahnya ya, Opung melihat di tengah Orde Baru yang mana Gani bilang tadi, Opung bilang ya bahwa kedekatan nama Soeharto dengan pengusaha Cina itu dipertontonkan gitu, pengusaha keturunan Tionghoa dipertontonkan. Tapi di sisi yang lain, PDI juga punya orientasi setelah reformasi juga mengajak orang-orang yang keturunan Tionghoa ini juga untuk bergabung dan malah menjadi rumah besarnya mereka setelah nggak ada PDS, nggak ada partai-partai yang sudah nggak di parlemen lagi gitu, banyak yang masuk. Jadi gini, kalau terus terang aja buat PDI Perjuangan posisinya sekarang ini, masalah rasialis, masalah beda agama, masalah beda suku, itu sudah final.
nggak ada apa, udah berproses menggelinding itu tanpa komplikasi. Jakarta ini siapa yang mimpin? Aming, orang Tionghoa. Ketua DPD Ketua PDI DPD. maksudnya, kaget aku. Ini. Kira Anies Baswedan Aming, ha? Nggak, aku pikir panggilannya sayang Opung ke Anies Baswedan Aming. Bukan yang pegang Jakarta PDI ya. Oh iya, itu kaget, makanya kaget dulu. Itu satu contoh, ya kan. Sekarang ada 2 atau 3 orang dari Jakarta yang anggota DPR RI di daerah pemilihan Jakarta, ya kan. Artinya mau kita tunjukkan bahwa betul-betul dalam totalitasnya bahwa kita itu tidak lagi membeda-bedakan rasial dan segala macam, tidak lagi agama dan sebagainya. Tapi kan itu juga semua partai juga ngomong gitu. Loh, bukan, Tapi kita secara ini ya, membuat nyamannya itu gimana? Ya, postulatnya gitu. Iya. Coba kan bukan kita persentase aja lah. Iya. Berapa makanya. ininya? Ini yang saya contoh tadi ketua DKI PDI Perjuangan. Ada nggak Golkar? Ada nggak yang lain? Gerindra ketua kayak gini? Nggak ada. Itu loh. Ini contoh gitu. Di Kalimantan juga, Kalimantan Barat orang Tionghoa. Sini ada 3-4 orang mereka jadi ketua DPD. Itu loh. Itu konkret gitu loh, nyata dan tidak menjadi masalah. Oh, masa enggak jadi masalah. Tapi kembali ke saya tadi, terus terang bukan masalah orang Tionghoa saja, dalam perjalanan sejarah antar suku kita juga secara besar-besaran pernah juga terjadi kepahitan-kepahitan. Yang kemudian mereka jadi rekonsiliasi, kemudian ada perdamaian dan sebagainya. Gitu. Jadi suku Melayu waktu revolusi sosial tahun 45 yang meninggal Amir Hamzah, penyair itu. Itu habis itu dibabat orang Melayu. di mana? Pada waktu itu, pada waktu baru-baru merdeka, karena mereka dianggap keluarga sultan, Sultan Delhi, Sultan Bedagai, Sultan ini, Pro Belanda, gitu loh. Itu dihabisin dulu. Ampenar ya, itu terjadi gitu loh. Dan kemudian juga terjadi juga waktu kalau baca buku Tuanku Rao, Perang Padri, bagaimana mencoba ekspansi Imam Bonjol sampai ke Tapanuli untuk mengislamkan, gitu loh. Jadi itu ke daerah orang Batak gitu loh. Tapi oleh Singamangaraja berhasil, tidak ditahan, nggak turun. Tapi pada waktu itu terjadi juga serangkaian pembunuhan massal antar ini gitu loh. Jadi sebenarnya bangsa ini banyak pengalaman lah. Jadi tidak hanya spesifik orang Tionghoa aja gitu loh. Banyak pengalaman. Nah, yang saya bangga tidak ada dendam. Tidak ada kemudian satu memori yang tercetak, wah dulu kan ini, dulu kan begini. Tidak ada. Betul-betul menyatu. Dan faktor yang membuat itu faktor adat. Karena adat istiadat itulah yang menjadi perekat. Adat istiadat inilah juga yang saya ingat itu dikatakan oleh Ruslan Bugani, guru besar saya dulu di Universitas Bung Karno. Indonesia itu bukan Lebensraum, bahasa Jerman itu, Lebensraum, ruang hidup daripada radikalisme. Kenapa? Fanatisme. Kenapa? Karena ruang itu, ruang kehidupan di Indonesia itu betul-betul bisa menciptakan satu perdamaian, kerukunan, kebersamaan. Jadi dia sendiri cerita, aku orang Jawa, aku Islam, tapi aku masih mutih, masih nyekar, masih mutih, nyekar, kebiasaan orang Jawa yang secara Islam sebenarnya syirik. Sama dengan Padang. Kau Padang sehebat-hebat Islammu sebagai orang Padang, kau nggak bisa abaikan ini mama. Yang ngatur perempuan. Di Al-Quran nggak ada itu perempuan mengatur. Kayak gitu loh. Jadi faktor keindahan kombinasi agama dan adat ini itu juga menjadi kekuatan tersendiri dari bangsa ini gitu loh. Iya. Iya kan? Iya, dan kalau Opung bilang tadi masyarakat Tionghoa di Indonesia pun udah menyatu dengan lokalitas yang ada gitu. Tadi Opung bilang bahasa Bataknya lebih paten daripada kadang-kadang orang-orang Batak yang tinggal di Jakarta kan? Iya.
yang ada di sana. Tapi gini, Gan, kalau kita lihat ini dalam konteks 2024 gitu ya. Kan kita pengalaman kata Opung udah panjang dalam ini dalam konflik horizontal, dalam pemberontakan pusat daerah gitu kan, udah banyak lah pengalaman kita. Nah, lu lihat tantangannya apa sih di 2024 bagi ini capres-capres ini yang ada nih ya, melihat situasi 2024 ini ya, terutama dalam hal masalah integrasi, masalah pusat daerah, desentralisasi gitu. Lu ngelihat orang-orang ini punya pikiran nggak sih soal yang begini-begini gitu? Iya. Trauma yang serius. Iya. Dan lu aja belajar politik aja dianggap sangat minoritas di keluarga lu. Opung aja harus berusaha keras untuk bisa mengengineering orang Tionghoa masuk politik gitu. Ini kan serius. Sebenarnya juga. kan kesimpulan tadi ya yang disampaikan Opung bagus banget, itu kan adalah representation matters kan. Iya kan. Dan bagaimana cara kita mengengineer itu politik tuh, kerjaannya politik kan. Exactly. Nah, kerjaan politik berarti kuncinya apa? Agency. Agency itu apa? Kemauan aktor-aktor politik untuk do something. Kita beruntung misalnya punya Opung sekarang. Dan hal-hal yang telah dilakukannya. Pertanyaan kita kan selalu sama. Apakah penerus kader-kader Opung akan melakukan hal yang sama? Nah, satu institusi yang punya tugas untuk mengkonstrain para politisi ini untuk melakukan hal yang sama, itu kan partai politik. Ya kan? Itu partai politik. Jadi selalu partai politik kan selalu relevan untuk hal-hal seperti ini. Saya setuju tuh yang tadi Opung sampaikan, dan malah didukung harus. Jadi afirmasi politik kan seperti itu, engineering dia. Nah, pertanyaannya, kalau kita lihat supply dan demand-nya nih. Ini kan sudah ada niat supply-nya nih. Ya. Nah, demand-nya nih. Demand-nya itu artinya mereka yang merekanya. Mereka kaum minoritas ini juga harus sadar peluang itu ada untuk kalian bisa bersuara di ruang-ruang politik. Jangan juga inward looking terus. Misalnya untuk beberapa pihak. Outward looking aja. Karena kita sudah berbeda kok. Dengan imajinasi kalian misalnya yang misalnya Indonesia tuh ribut mulu lah soal hal-hal seperti ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya 2024 seperti apa? Saya kok ngerasa gini ya, Ri. Kayaknya ya, dari kita lihat partai-partai politik, ketua-ketua parpol, saya kok cukup optimis untuk mengatakan bahwa elit-elit politik tuh sudah sadar bahwa yang kayak begitu tuh nggak ada untungnya, gitu. Untuk mereka, untuk masyarakat, untuk ekonomi, untuk relasi mereka dengan dunia bisnis, dengan dunia internasional tuh nggak ada gunanya. Jadi melihat politik itu jangan short sighted. Nah, ini yang suka salah nih. Lihat politik itu long jure. Kita lihat tuh dalam jangka panjang gitu. Karena sekali kita masuk ke path yang kita tidak punya kekuatan untuk bahasanya refurbish. Kan seakan-akan nih politik aja lah ntar kita selesai. Enggak, kita sudah belajar bahwa apa yang kita lakukan secara politik itu matters dan dia akan mengunci dirinya sendiri situasi itu, diskurs. Mungkin kalau situasi-situasi itu tidak pernah terjadi dalam satu dekade terakhir, mungkin perbincangan ini tidak akan terjadi. Kenapa perbincangan ini ada lagi setelah beberapa dekade? Itu kan karena ada momen politik. Kita suka nggak suka gitu. Dan orang nggak bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa ya udahlah selesai. No, itu butuh komitmen dan agensi dari partai politik dan juga politisi-politisi yang kayak Opung ini gitu. Dan itu harus terus ada. Tapi lagi-lagi kembali ke pertanyaan Ari, 2024 saya kok ada optimisme gitu melihat ketua-ketua parpol yang mau secara publik mengatakan itu dengan crystal clear. Publik hanya bisa menerima informasi yang mereka bisa observe di publik dari total politik, dari TV. Itu yang paling penting. Apa yang terjadi di balik layar kita bisa diskusi. Tapi publik, masyarakat minoritas itu mendengar berita, news, TV, apa yang diungkapkan presiden. Kemarin misalnya presiden sempat ada permintaan maaf, apa bentuknya itu kemarin soal pelanggaran HAM masa lalu. Saya nggak tahu, kita bukan permintaan maaf, pengakuan dan memberikan tanggung jawab. Iya. Mungkin untuk sebagian orang mengatakan kurang gitu ya, harus do something. No. Kita boleh sadar atau tidak, itu partially itu matters itu.
Ya, ini yang saya jujur agak berbeda pandangannya dengan mungkin beberapa teman-teman saya juga gitu, yang mengatakan bahwa no, it matters, bahwa setidaknya ada usaha untuk Gestur mengatakan itu, ya, dan akhirnya orang mau, oh kita bisa optimis lagi nih. Ya kita nggak mungkin bisa mengatakan optimisme kita mau balik 100%, ya oke nggak apa-apa. Orang punya trauma masing-masing. Tapi setidaknya kita berusaha, oke pelan-pelan nih. Ini juga sebuah capaian yang kita harus appreciate. Apakah kita mengapresiasi itu sebuah langkah politik? Kalau saya mau ngajak, oke jangan-jangan kita perlu apresiasi setidaknya. Kan mungkin yang ngomong-ngomong lebih dominan gitu kan, under appreciate, kayak kurang segala macam. Ya akan selalu kurang. Politik itu akan selalu kurang. Kita nggak bermain di level ideal, gitu ya. Tapi hal-hal kecil seperti itu, Pung, hal-hal agensi seperti itu yang dilakukan oleh politisi, bahkan elit gitu, bahkan presiden, bahkan nanti calon presiden misalnya, matters. Makanya harus berani ngomong. State. Kalau nggak gimana rakyat mau tahu? Kita nggak bisa paksa masyarakat tahu, oh nih di otak dia kayak nggak mungkin mikir gitu tuh. Kayaknya dikacok-kusuk di belakangnya. Terus nanti gitu. Didit ngundang komentator politik suruh menginterpretasi ahli tafsir gitu. Nggak bisa. Karena itu matters, apa yang diungkapkan oleh elit secara clear. Saya tidak mau ini gitu ya. Kita nggak mau ini. Itu aja. Apa susahnya? Bilang itu. Dan sudah dilakukan oleh beberapa partai politik, ketua-ketua parpol, yang kita appreciate itu. Itu bahkan di negara lain di Asia Tenggara pun agak berat terjadi sampai selevel itu, kayak di Malaysia, di banyak negara itu. Makanya jadi gestur politik itu udah lebih dari cukup ya. Untuk misalnya 25 tahun reformasi, di tahun ke-24 kita baru ada pengakuan. Belum minta maaf. Dulu Gus Dur 2 tahun 2000 lebih ekstrim lagi. 65. Tiba-tiba berpidato mengakui dan meminta maaf atas nama NU dan juga Ansor atas apa yang terjadi pada tahun 65. Ini Presiden Republik Indonesia. Meskipun waktu itu ya Gus Dur dikeroyok rame-rame. Dan itu kan butuh keberanian. Keberanian dan ya kalau bahasa populernya kenegarawanan, ya kan? Ya itu bahasa populer kan begitu ya. Tapi kan itu sebenarnya ya keberanian gitu. Dan yang paling penting adalah elit itu kan pentingnya mereka punya power. Nah, powernya itu apa? Untuk bisa menginfluence pengikut-pengikutnya, partainya, orang-orangnya untuk bersikap yang sama. Gitu. Tapi itu lagi-lagi syaratnya harus apa? Harus dikatakan, harus diucapkan, dan harus ada gesturnya. Walaupun masih dosis rendah lah ini. Iya, dosis rendah nggak apa-apa lah. Kalau saya sih orangnya emang minimalis, jadi dosis rendah aja. Ngerti. Tapi kawan-kawan yang lain kan mana minta maafnya? Padahal kan kita udah tahu sebenarnya ini gestur mau minta maaf. Cuma ada konsekuensi yang mungkin lebih repot semuanya. Kompleks lah ya. Kompleks ya, sehingga. Kita tahu lah itu. Tapi kita tahu ini gestur minta maaf sebenarnya, mengakui dan minta maaf.